Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Tentunya kita masih membahas tentang kerukunan di tengah keberagaman. Dan kita ada di segmen terakhir pemirsa. Mungkin pemirsa yang belum sempat menyaksikan tadi, nanti pemirsa bisa menyaksikan di segmen keempat ini, karena kita masih membahas bagaimana tentunya peran dari FKUB Kabupaten Malang sendiri untuk tetap bisa menjalin tetap bisa menjalin keberagaman juga kepada masyarakat yang lain. Baik, kita kembali lanjutkan. Pak, ini tadi terkait dengan konflik-konflik yang sudah ada. Ternyata sasaran-sasarannya ini tidak hanya tempat peribadatan juga, namun juga ada tempat-tempat milik pemerintah. Seperti yang kemarin juga ada konflik yang Mabes Polri juga yang diserang, dan penyerangnya ini sangat disayangkan juga adalah seorang wanita. Nah, kalau menanggapi konflik yang seperti ini, bagaimana pendapatnya? Mungkin Pak Tomo dulu, silakan Pak. Iya, jadi memang kita sudah kayak apa ya? Sudah kayak film aja ya. Kehidupan ini kayak kita melihat film gitu ya. Memunculkan satu aktor, kemudian menunjukkan keberaniannya, sampai kemudian tidak melihat itu mengenai hukum ini sudah berjalan atau sudah berhenti, kan begitu. Ini ya, kita tentunya kalau sudah melihat seperti itu ya kembali kepada diri kita sendiri, begitu. Artinya apa? Apa yang terjadi seperti di Mabes Polri kemarin, ini kan kayaknya tontonan ya. Tontonan yang harus kita lihat, dan tidak hanya kita lihat saja, tetapi kemudian kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kita kembalikan kepada jiwa kita kembalikan kepada ini kelompok kita masing-masing, gitu loh. Ya, kalau itu memang sudah semua menganggap itu adalah kejadian yang tidak ada hal yang harus ditiru mestinya, tidak harus dilestarikan, apalagi ini harus dimusnahkan. Betul. Sebetulnya kalau menurut saya, karena apa, ini kan kejadian seperti itu sudah tidak ada itu yang namanya agama apapun itu mengajarkan kamu harus berani, kamu harus melakukan seperti itu. Saya yakin tidak ada. Maka itu kalau dia mengatasnamakan sebuah agama, saya pikir orang itu cuma akal-akalan saja itu. Cuma akal-akalan saja. Karena di Indonesia ini apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, memang gampang itu orang Indonesia itu disulut dengan berkedok agama. Ya, tetapi ya setungkara lah, kalau alhamdulillah setungkara itu di Indonesia sudah teruji sudah lama. Jadi wis gak pati masah itu. Ya, tetapi ada juga yang masih gitu loh. Ada juga yang masih gampang tersulut dari kelompok-kelompok mereka yang disebut Pak Haji tadi, yang punya latar belakang kasar-kasar itu loh. yang brutal-brutal itu. Ini saya melihat banyak teman ya. Saya ini di FKUB memang tadi sampaikan oleh Pak Haji Soleh. Saya ya memang cukup lama di FKUB. Dan saya bergaul dengan banyak teman saya. Dari 5 agama, 6 saya ini saya sudah bergaul semua. Saya melihat begitu banyaknya teman saya dengan beraneka ragam agama itu. Ternyata itu kalau kita sudah saling memahami, sudah saling mengerti, itu enjoy sekali. Dan sangat indah memang. Dan tidak ada perbedaan, artinya yang menimbulkan satu konflik gitu loh. Nah, apa yang dilakukan di Mabes Polri itu sebetulnya dia berkedok agama, tetapi sebetulnya kan dia ingin mengacaukan situasi. Iya. Supaya di Indonesia ini seakan-akan sudah kacau, sudah tidak terkendali begitu. Dan ini akan sekarang kan gampang itu, kalau sudah kejadian seperti ini kan dunia sudah mengetahui, sudah begitu. Maka kami sangat prihatin sekali dengan kejadian seperti itu, dan saya salut dengan
dengan sistem keamanan sekarang. Jadi dengan kejadian seperti itu langsung ditangani, dan ya saya berpikir supaya ada efek jerah lah, ya, supaya orang-orang yang mau tiru-tiru itu tidak mungkin ada lagi, begitu maksud saya. Supaya apa? Kehidupan beragama, kehidupan masyarakat di Indonesia ini supaya bisa berjalan sesuai dengan agama kita masing-masing, bisa terjadi saling menghormati, saling menghargai, dan terjadi kehidupan yang sangat harmonis. Ini harapan kita. Baik. Nah, terkait kasus yang di Mabes Polri ini, Pak, pelakunya kan adalah wanita ya, Pak. Nah, biasanya seorang wanita ini kan adalah memiliki perasaan yang tinggi, bermain di hati, perasaan yang tinggi. Lalu, kenapa justru yang ini adalah di wanita? Menurut Pak Soleh seperti apa? Kejadian tembak-menembak model cowboy yang ada di Mabes Polri itu memang, ya kalau kita dipikir santai itu ya aneh ya, sebuah hal yang aneh. Nyawa hanya dianggap tidak penting, seolah-olah dengan menembak begitu nanti saya pasti ditembak mati lebu swarga. Sebuah keyakinan yang fatal saya kira ya. Keliru pasti, Pak, saya kira yang sangat keliru. Apalagi itu dilakukan oleh seorang wanita. Jadi begini, memang paham-paham di lingkungan mereka yang selama ini sudah banyak kita ketahui bahwa polisi itu memang menjadi target. Karena dianggap sebagai togut gitu ya, togut ya istilahnya dalam bahasa Arab itu sebagai musuh, musuh nomor satu. Karena memang ya di mana-mana di seluruh dunia itu yang menjaga keamanan lokal daerah kan memang polisi. Saya kira seandainya itu keamanan daerah itu diserahkan kepada Hansip, mungkin Hansip yang menjadi musuh utama bagi mereka. Ini suatu hal yang saya kira nalar harus dicerahkan kembali lah kepada para remaja ini, bahwa tugas keamanan itu ya menjaga dan menegakkan keamanan, menegakkan hukum, sehingga ketika mereka menangkap ya memang yang ditangkap orang-orang yang dianggap bersalah, dan itu ternyata dibuktikan di pengadilan ya bersalah, begitu kan begitu. Jadi polisi tidak bisa dianggap sebagai musuh yang togut, yang halal darahnya harus dibunuh, tidak bisa. Nah, oleh karena itu memang ini adalah trik dan cara dari tokoh-tokoh yang semacam tokoh-tokoh yang membikin ya, kan memang itu ada semacam kalau itu kan gurunya ya, jadi yang bagian mendoktrin, cuci otak, macam-macam itu kan memang kira-kira ya seperti itu. Nah, oleh karenanya, karena ini memang merambah ke dunia milenial dan fakta-fakta yang ada, termasuk si wanita itu adalah masih berstatus mahasiswa, ini memang juga tidak lepas dari pemangku pendidikan di tingkat menengah dan di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami sempat berdiskusi dengan beberapa orang, itu walaupun di FKUB juga sudah kita diskusikan, agar ini kita diskusikan dengan Kesbangpol Provinsi ya Pak Tom ya. Kita sudah ke provinsi Mbak, agar kurikulum pendidikan ini dimasukkan paham-paham yang materi-materi yang bisa termasuk menurunkan, mencegah paham-paham ekstrim itu. Jadi karena ini sasarannya rupanya sudah siswa atau mahasiswa, sehingga kami mengusulkan waktu itu lewat Komisi Pendirian Rumah Ibadah agar kurikulum itu ditata kembali, terutama terkait dengan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama di Indonesia. Itu juga usulan dari FKUB Pak, Kabupaten Malang yang disampaikan ke Kesbangpol Provinsi Jawa Timur beberapa minggu yang lalu. Kita sudah audiensi ke sana. Saya kira itu. Baik. Kemudian Pak, singkat saja karena ini kita masih ada sisa waktu, peran apa sih yang masih terus sampai saat ini dilakukan oleh FKUB untuk tetap menjaga kerukunan khususnya Jadi sesuai dengan tugas FKUB, kita selalu ada sosialisasi peraturan dan pembinaan umat. Kita selalu ada pembinaan umat Mbak. Jadi ke komunitas Islam, Kristen, semua agama kita sentuh langsung di grassroots, di tingkat bawah.
untuk tetap bersama-sama menjaga NKRI, bahwa Pancasila itu adalah harga mati, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar. Ini perlu kita sampaikan secara langsung ke umat. Jadi ada sosialisasi ke antar umat, Mbak ya, ada sosialisasi ke intern khusus umat. Jadi kalau antar umat ya semua agama. Itu program FKUB, langkah-langkah FKUB membantu negara dan pemerintah di dalam rangka untuk menenangkan pemahaman terkait dengan pentingnya hidup rukun bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih sekali nih Pak. Kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin di terakhir ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silakan Pak Tomo untuk bisa memberikan pesan terlebih dahulu kepada pemirsa. Iya, baik. Pemirsa Dhamma TV di mana berada. Dalam kesempatan ini kami selaku anggota pengurus FKUB Kabupaten Malang dan sekaligus sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang mengajak untuk semua masyarakat, khususnya warga negara Indonesia dan khususnya yang di Kabupaten Malang, untuk terus kita tetap semangat menjaga kerukunan, karena rukun itu tidak mungkin datang dengan sendirinya tanpa harus kita upayakan, tanpa harus kita perjuangkan. Untuk itu harus kita jaga kelestarian supaya tetap rukun, karena rukun itu adalah indah, rukun itu adalah menjadikan kita bahagia. Itu yang harus kita utamakan dan semoga itu terjadi di Kabupaten Malang khususnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tomo. Pak Soleh silakan berpesan pada pemirsa. Kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Jadi umat Islam itu jelas telah mengajarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah agama damai, agama sejuk, agama yang membawa rasa hormat saling menghormati, khususnya di bidang-bidang masalah sosial dan lain sebagainya. Oleh karenanya kami mengajak kepada umat Islam khususnya generasi muda agar benar-benar menyiapkan diri baik secara mental maupun keilmuan untuk menyongsong ke depan Indonesia menjadi maju, bukan Indonesia yang kacau. Dengan rukun, saling menghargai, saling menghormati, insya Allah Indonesia ini akan benar-benar menjadi negara besar, negara yang disegani dengan kompleksitas agama, keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda. Itulah saya kira rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada bangsa Indonesia, dan itu harus kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Soleh, Pak Tomo. Terima kasih kembali. Terima kasih kepada pemirsa. Tentunya kita semua berharap agar Indonesia ke depan juga sama-sama bisa lebih maju lagi Pak dalam hal kerukunan antar umat beragama ini. Indonesia menjadi negara yang damai, menjadi negara yang tenang. Kita boleh saling menghormati dan menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Baik pemirsa, sekian Manage Your Mind hari ini. Saya Gisela Tahapari harus pamit dari hadapan Anda. Kita akan kembali saksikan Manage Your Mind minggu depan.